Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai gateway microservice, yang dimana ini merupakan bagian dari API atau Application Programming Interface. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Lacabo, Stambuk F551-19005, kelas C. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu Application Programming Interface atau API. API adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi yang satu dengan aplikasi lainnya. Jadi seperti misalnya Anda membuat aplikasi Anda sendiri, namun Anda ingin menghubungkan ke misalnya Instagram. Anda membuat profil agar terhubung ke Instagram Anda, seperti jadi bisa menampilkan jumlah followers atau jumlah post yang Anda update atau yang ada di akun Instagram Anda. Oke, jadi contohnya itu bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti jadi API ini diibaratkan sebagai pelayan. Oke, pelayan bertugas untuk menyampaikan apa yang diminta oleh pelanggan atau yang membeli dengan juru masaknya di dalam suatu restoran. Jadi itu seperti itu fungsinya API. Jadi API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Oke, seperti ini. Dari HP ke servernya dan dihubungkan oleh API, request responnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat jenis-jenis API. Yang pertama yaitu public API. Public API ini sering disebut juga dengan open API. Mengapa disebut begitu? Karena API ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu, jenis API ini paling mudah untuk digunakan. Cukup dengan mendaftar atau langsung mendapatkan aplikasi, langsung memanfaatkan pada aplikasinya itu sendiri. Contohnya itu API untuk Google Maps. Bisa juga API untuk YouTube, API untuk search data, search novel, search film, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu private API. Ini tentu sangat berbanding terbalik dengan public tadi kan, karena ini private. Berbeda dengan public API, private API tidak terbuka untuk pengguna umum. Biasanya API jenis ini dibuat untuk keperluan internal saja dan dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya dari back-end yang digunakan untuk mengakses front-end dari sebuah website atau aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobile. Oke, selanjutnya yaitu partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin saja. Seperti halnya public API, hanya perlu mendaftar pada penyedia API terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, Composite API. Composite API merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna. Itu karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dengan sekali akses. Oke, kita lanjut. Apa sih itu API gateway? Gateway seperti yang kita tahu, gateway merupakan frasa dari bahasa Inggris yaitu gate yang artinya gerbang, sedangkan untuk kata way yaitu berarti jalan, yang diartikan gateway merupakan gerbang pembuka jalan. Nah, namun secara umum gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk saling menghubungkan antar jaringan komputer, antara komputer yang satu dengan komputer lainnya yang biasanya memakai protokol komunikasi berbeda, sehingga diperlukan gateway untuk mengirimkan data kepada
komputer yang lain yang walaupun berbeda protokol. Nah, dapat disimpulkan bahwa API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, nah selanjutnya yaitu fungsi gateway. Fungsi gateway apa sih? Yang pertama yaitu sebagai protokol converting. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Seperti yang saya bilang pada contoh sebelumnya, yaitu ketika kita membuat aplikasi kita sendiri, kita dapat mengakses informasi, misalnya informasi IG kita, informasi YouTube kita, gitu. Oke, yang ketiga yaitu hardware sharing. Yang keempat, keamanan dan pengaturan data. Yang kelima yaitu kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Nah, di sini terdapat ada client. Ini merupakan cara kerjanya. Ini ada client. Terus yang intinya ya, ini ada client, API gateway-nya. Nah di sini dari API gateway di sini ada microservice. Nah, microservice ini merupakan oke, kita next saja supaya sekalian kita jelaskan. Nah, microservice adalah berbagai service ke bagian yang paling kecil di mana service tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nah, kita bisa lihat ini. Service 1, service 2 kan dia dibagi menjadi service yang kecil-kecil untuk mempermudah. Oke, selain itu dalam setiap service yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Sedangkan untuk implementasi ke web, Android, iOS, dan lain-lain itu tidak bisa secara langsung, di mana harus membuat terlebih dahulu yang namanya API Gateway. Makanya API Gateway dan microservice ini sangat bisa dibilang saling berhubungan ya, sangat berhubungan gitu. Nah, kelebihan microservice yaitu aplikasi yang scalable, secure, reliable, maintenance-nya lebih mudah, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Sedangkan tentu jika memiliki kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Jadi kekurangan microservice yaitu ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database itu harus diubah juga. Untuk beberapa kasus sulit untuk menerapkan perubahan service, jadi perlu perencanaan yang matang, perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Oke, jadi kesimpulannya API atau Application Programming Interface merupakan sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Seringkali disebut dengan istilah API. Ini adalah antarmuka program aplikasi yang merupakan sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer pada saat membangun atau membuat software untuk operation system atau OS tertentu. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, authentication API, dan lain-lainnya. Berbicara tentang API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Microservice sendiri adalah sekumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik itu sendiri adalah monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang besar.
Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan mengenai gateway microservice. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.